Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti lalu lintas di Jakarta yang macet tapi teratur, selama kita taat aturan. Saya seorang alpha biasa, lahir di keluarga menengah di pinggiran Jakarta, bekerja keras untuk naik jabatan di perusahaan multinasional ini. Namanya Rea, bos saya, Pak Rea Pratama. Dia tegas, dingin, selalu memerintah dengan suara yang membuat semua orang patuh. Saya kagum padanya sejak hari pertama masuk kerja, tapi saya pikir itu hanya rasa hormat biasa. Sampai malam itu terjadi. Malam lembur yang panjang, kantor sepi, hanya kami berdua di ruang meeting. Saya mencium aroma manis yang aneh, seperti bunga melati bercampur madu panas, semakin kuat hingga membuat kepala saya pening. Rea tiba-tiba memegang meja, wajahnya memucat, keringat membasahi dahinya. Keluar, katanya dengan suara gemetar. Tapi saya tidak bisa bergerak. Insting alpha saya bangkit, eromon saya menjawab panggilan itu. Dia Omega. Bos saya, yang selalu tampil sempurna seperti alpha dominan, ternyata menyembunyikan dirinya dengan obat penekan seumur hidup. Saya mendekat, tangan saya menyentuh bahunya tanpa sadar. Pak Anda. Head. Kata-kata itu keluar begitu saja, membuatnya menatap saya dengan mata penuh amarah dan ketakutan. Jangan bilang siapa-siapa, desisnya. Tapi tubuhnya gemetar, aroma itu semakin menggoda, membuat saya kehilangan kendali. Saya tahu ini salah, dia bos saya, di masyarakat kita yang konservatif ini, hubungan alpha omega sesama pria saja sudah tabu, apalagi marking tanpa in. Tapi saat itu, di ruangan gelap itu, saya mendekatkan leher saya ke lehernya, gigi saya menyentuh kulitnya pelan, dan marka itu terjadi. Diam-diam, tanpa kata, hanya napas terengah dan getar tubuh yang saling memanggil. Pagi harinya, Rea memanggil saya ke ruangannya. Wajahnya dingin lagi, seperti tidak ada yang terjadi. Ardi, katanya, nama saya Muhammad Ardi, tapi dia selalu panggil Ardi. Apa yang kamu lakukan semalam, lupakan. Itu kesalahan karena head saya. Kita tetap profesional. Saya mengangguk, tapi di dalam hati, saya tahu semuanya sudah berubah. Marka itu terasa di kulitnya, ikatan itu mulai terbentuk, meski dia menyangkal. Saya jatuh cinta saat itu juga, cinta yang dalam, yang membuat saya takut sekaligus bahagia. Hari-hari berikutnya, Rea semakin ketat. Dia tetapkan aturan, jangan dekati saya di luar kerja, jangan tunjukkan eromon, pura-pura tidak ada ikatan. Saya patuh, tapi setiap melihatnya, hati saya sakit. Saya tahu dia menyembunyikan status Omega karena takut diskriminasi. Di Indonesia ini, Omega pria sering dianggap lemah, apalagi jika tidak menikah dengan beta wanita untuk keluarga normal. Rea bangga dia naik jabatan sendiri, tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi sekarang, karena saya, rahasianya terancam. Saya mulai perhatikan detail kecil, cara dia minum kopi hitam untuk tekan aroma, pil penekan yang dia telan diam-diam, tatapan lelah saat meeting panjang. Saya ingin lindungi dia, tapi aturannya seperti tembok. Ini untuk kebaikan kita berdua, katanya suatu hari, saat saya hampir kehilangan kendali lagi di lift kosong. Aroma head kecil menyelinap, membuat saya mendekat. Dia tolak saya pelan, tapi mata kami bertemu, dan saya lihat keraguan di sana. Dia takut, tapi mungkin juga merasakan hal yang sama. Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya alpha, insting saya ingin klaim dia sepenuhnya, lindungi dari dunia yang keras ini. Tapi saya tahu, jika rahasia ini bocor, karir kami hancur. Di kantor, rumor sudah mulai, kenapa Pak Rea sering lembur dengan Ardi. Saya dengar bisik-bisik, dan itu membuat saya marah. Saya ingin bilang pada dunia bahwa dia milik saya, tapi aturannya melarang. Saya jatuh semakin dalam, melanggar aturan kecil demi kecil, kirim pesan rahasia, sentuh tangan saat beri dokumen, tatap lama saat meeting. Suatu malam hujan deras, kami terjebak di kantor lagi. Head Rea kambuh lebih kuat, obatnya habis karena stres proyek besar.
Saya bantu dia ke soa ruangannya, pegang tangannya erat. Ardi, jangan, katanya lemah. Tapi tubuhnya mendekat sendiri, mencari panas saya. Saya peluk dia, bisik bahwa saya akan jaga rahasia ini selamanya. Tapi di dalam, saya tahu ini baru awal badai. Cinta ini terlarang, tapi semakin kuat. Saya tak bisa berhenti melanggar aturannya, karena hati saya sudah miliknya sepenuhnya. Hati saya seperti terbelah dua setiap hari. Di satu sisi, saya bahagia karena ikatan marka itu membuat kami semakin dekat, meski diam-diam. Di sisi lain, rasa bersalah dan takut menyiksa saya. Rea semakin menarik diri, aturannya lebih ketat, tidak boleh tap lama, tidak boleh bicara pribadi, bahkan di pesan kerja pun singkat saja. Ini untuk melindungi kita, katanya berulang, tapi suaranya semakin lemah, seperti dia sendiri ragu. Saya mulai sadar betapa berat beban yang dipikul Rea. Sejak kecil, dia tahu dirinya Omega, tapi keluarganya konservatif. Ayahnya bilang Omega pria harus sembunyi, pakai penekan, hidup seperti alpha atau beta agar sukses. Di masyarakat kita, pernikahan sesama jenis masih tabu, apalagi alpha omega pria yang marka satu sama lain. Rea bangun karir dari nol, jadi direktur di usia muda, karena dia tak mau lemah. Tapi sekarang, karena saya, semua terancam. Konflik semakin dalam saat proyek besar datang. Kami harus presentasi ke klien internasional, lembur berhari-hari. Head Rea sering kambuh kecil, membuatnya lelah. Saya ingin bantu, tapi dia tolak. Saya bisa sendiri, katanya tegas. Tapi malam itu, saat semua pulang, dia pingsan di ruangannya. Saya panik, gendong dia ke soa, beri air, pegang tangannya. Saat sadar, matanya penuh air. Kenapa kamu selalu ada, Ardi, bisiknya. Saya jawab jujur, karena saya cinta kamu, Pak. Sejak marka itu. Dia diam lama, lalu tolak lagi. Cinta ini salah. Kita pria di Indonesia ini. Keluarga saya tak akan terima, kantor akan pecat kita. Kata-katanya menusuk, tapi saya lihat dia berjuang juga. Ikatan marka membuat eromon kami saling tarik, membuat sulit menjauh. Saya melanggar aturan lagi, peluk dia saat dia nangis pelan, bisik bahwa kita bisa rahasia selamanya jika itu maunya. Tapi rahasia mulai bocor. Ada rekan kerja, Rina, yang curiga. Dia lihat kami sering berdua, dengar aroma aneh saat head kecil. Pak Rea, Anda baik-baik saja. Aromanya manis sekali, katanya suatu hari, membuat Rea panik. Saya lindungi, bilang itu parum baru. Tapi di dalam, saya marah pada diri sendiri. Ini salah saya, marka diam-diam itu membuat ikatan terasa, aroma bonding keluar tanpa kendali. Ungknip Rea semakin terlihat. Dia cerita pelan suatu malam saat kami terjebak hujan lagi. Saya takut, Ardi. Saya pernah cinta Omega lain dulu, tapi dia tinggal saya karena tekanan keluarga. Saya janji tak akan lemah lagi. Kata-katanya membuat hati saya hancur. Saya ingin buktikan bahwa saya beda, bahwa cinta saya kuat. Tapi bagaimana jika dia terus tetapkan aturan? Saya mulai melanggar lebih besar, ajak dia makan malam rahasia di warung kecil pinggir Jakarta, pegang tangannya di bawah meja. Dia marah, tapi ikut. Ini terakhir, katanya, tapi mata kami bilang lain. Cinta kami semakin dalam, penuh drama, setiap sentuhan seperti api yang membakar tapi menyakitkan. Saya tahu, cepat atau lambat, aturan ini akan pecah. Dan saat itu, mungkin semuanya hancur. Rumor di kantor semakin kencang. Ada yang bilang Rea punya pacar rahasia, ada yang curiga saya. Keluarga Rea telepon sering, tanya kapan nikah dengan wanita baik-baik. Dia stres, head semakin sering. Saya ingin klaim dia terbuka, tapi takut kehilangan dia. Hati saya penuh konflik, patuh aturan atau ikuti insting alpha yang ingin lindungi matanya. Malam puncak proyek, kami menang presentasi.
Semua upload, tapi Rea pucat, head besar datang tiba-tiba. Saya bawa dia keluar, ke mobil, bawa ke apartemen saya yang sepi. Ardi, jangan, katanya lemah. Tapi tubuhnya mencari saya, ikatan Marka memanggil kuat. Saya peluk erat, bisik cinta, janji jaga dia selamanya. Dia nangis di pelukan saya untuk pertama kali menyerah sedikit. Tapi pagi harinya, aturan kembali, ini kesalahan lagi. Kita harus berhenti. Saya tak tahan. Cinta ini menyiksa, tapi juga satu-satunya yang membuat hidup berarti. Saya jatuh terlalu dalam, melanggar semua aturan demi dia. Rasa sakit di hati semakin menusuk setiap hari. Rea semakin jauh, aturannya seperti penjara. Kita harus putus ikatan ini, katanya suatu pagi, suaranya dingin tapi matanya merah. Saya terkejut. Bagaimana, Pak? Marka itu permanen. Dia jawab bahwa ada dokter rahasia yang bisa hapus bonding dengan operasi berisiko. Lebih baik sakit sebentar daripada hancur selamanya. Saya marah untuk pertama kali. Kamu takut saja. Takut cinta ini nyata. Kami bertengkar di ruangannya, pintu terkunci. Eromon kami bentrok, membuat udara panas. Dia nangis, cerita semua, tekanan keluarga, takut kehilangan jabatan, takut masyarakat yang akan hakim kami sebagai penyimpang. Di Indonesia ini, cinta sesama pria masih dianggap dosa oleh banyak orang, apalagi dengan dinamika alfa omega yang membuatnya terlihat lemah. Saya peluk dia kuat, bisik bahwa saya akan lawan dunia demi dia. Tapi dia tolak, bilang ini untuk kebaikan. Malam itu, saya pulang dengan hati hancur. Saya minum sendirian, ingat setiap momen, aroma head pertamanya, sentuhan Marka, pelukan rahasia. Cinta ini seperti racun manis, semakin dalam semakin sakit. Kemudian datang pengkhianatan. Rina, rekan kerja yang curiga, ternyata cerita Keher bukan langsung, tapi bisik-bisik hingga atasannya dengar. Ada investigasi diam-diam, rumor bahwa Rea punya hubungan tak pantas dengan bawahan. Rea dipanggil, wajahnya pucat saat cerita pada saya. Ini akhir, Ardi. Mereka curiga aroma bonding. Saya panik, ingin akui semuanya, bilang itu salah saya. Tapi Rea larang. Biarkan saya tangani sendiri. Dia semakin dingin, hindari saya total. Saya sakit, konflik nim seperti badai, apakah saya egois karena Marka dia tanpa izin penuh? Apakah cinta saya malah hancurkan hidupnya? Tapi pengkhianatan lebih dalam. Saya dengar dari teman bahwa Rina bukan hanya curiga, dia iri pada Rea, ingin jabatannya. Dia sebarkan rumor sengaja, tambah bumbu bahwa Rea lemah karena Omega tersembunyi. Di kantor, bisik-bisik semakin kencang, ada yang pandang Rea sinis. Rea semakin tertekan, head kambuh hebat. Saya tak tahan, datang ke apartemennya malam-malam. Dia buka pintu, mata bengkak. Pergi, Ardi. Tapi saya masuk, peluk dia saat dia runtuh. Kami nangis bersama, untuk pertama kali dia akui, saya juga cinta kamu. Tapi ini terlalu berat. Malam itu, kami dekat lagi, ikatan Marka menyatu kuat. Tapi pagi, dia tetapkan aturan terakhir, kita harus pisah. Saya akan resik jika perlu. Saya tolak, bilang kita lawan bersama. Tapi dia takut kehilangan segalanya. Konflik mencapai puncak saat keluarga Rea datang ke Jakarta. Ibunya telepon, bilang ada calon wanita baik untuk dinikahi. Rea setuju pura-pura, demi tenangkan keluarga. Saya sakit hati, merasa dikhianati. Kamu pilih mereka daripada saya, tanya saya. Dia jawab dengan air mata, saya pilih lindungi kamu. Jika kita bersama terbuka, kamu yang akan lebih menderita. Saya pergi, hati remuk. Tapi di dalam, saya tahu ini belum akhir. Cinta kami terlalu dalam, pengkhianatan dunia luar hanya buat kami lebih kuat. Atau justru hancur. Hari-hari terasa seperti neraka. Rea hindari saya total, bahkan pindah tim proyek.
Rumor di kantor semakin liar, ada yang bilang Rea akan dipecat karena masalah pribadi. Saya marah pada Rina, ingin konfrontasi, tapi Rea larang. Biarkan, Ardi. Ini konsekuensi. Saya semakin terobsesi, ikuti dia diam-diam, pastikan dia aman saat head. Ikatan marka membuat saya rasakan sakitnya, lelahnya. Suatu malam, saya lihat dia keluar dari dokter, wajah pucat. Operasi hapus bonding. Saya panik, datang ke apartemennya lagi. Jangan lakukan itu, Pak. Itu berbahaya. Dia marah, tapi akhirnya runtuh. Saya tak sanggup lagi, Ardi. Keluarga tekan nikah, kantor investigasi, semua karena kita. Kami bertengkar hebat, Eromon bentrok hingga ruangan penuh aroma bonding. Dia nangis, akui bahwa dia tak mau hapus ikatan karena itu berarti hilang rasa saya selamanya. Pengkhianatan terungkap, Rina bukan hanya iri, dia direkrut kompetitor untuk sabotase Rea. Tapi bukti kurang, kantor hanya beri peringatan. Rea semakin terpuruk, resign hampir diputuskan. Saya ambil risiko besar, cerita pada sahabat saya, seorang lawyer rahasia, minta nasihat. Dia bilang kita bisa lawan diskriminasi, tapi butuh bukti kuat. Saya putuskan buka sedikit, akui pada atasan bahwa rumor salah, bahwa kami hanya dekat karena kerja. Tapi konflik Rea semakin dalam. Dia bertemu calon wanita dari keluarga, pura-pura tertarik. Saya sakit, merasa dikhianati total. Malam itu, saya datang konfrontasi. Kamu bohongi saya, Pak. Kamu bilang cinta, tapi pilih nikah palsu. Dia nangis histeris. Ini untuk selamatkan kita. Jika saya nikah, rumor berhenti, kamu aman. Tapi saya tahu itu bohong diri sendiri. Ikatan membuat dia sakit juga saat jauh. Kami dekat lagi malam itu, peluk erat, bisik janji. Tapi pagi dia tolak lagi. Ini terakhir. Saya tak tahan, melanggar semua, kirim surat resign saya sendiri, bilang saya yang salah jika ada rumor. Kantor terkejut, Rea panggil saya. Kenapa kamu bodoh begini, tanyanya marah. Saya jawab, karena saya cinta kamu lebih dari apapun. Air matanya jatuh. Untuk pertama kali, dia peluk saya sukarela. Saya takut kehilangan kamu. Tapi badai belum reda. Keluarga Rea datang, paksa dia pulang ke kampung untuk pertunangan. Dia ikut, tinggalkan saya dengan hati hancur. Saya sendirian tapi tekad semakin kuat. Cinta ini layak diperjuangkan. Pisah dengan Rea seperti mati perlahan. Dia di kampung ikut rencana keluarga. Pesan terakhirnya, lupakan saya, Ardi. Hidup bahagia. Tapi ikatan marka buat saya rasakan kesedihannya, seperti milik sendiri. Saya resign dari kantor, tak sanggup lihat tempat penuh kenangan. Pindah ke apartemen kecil, kerja relance. Tapi hati tak tenang. Saya cari info tentang operasi bonding, ternyata berisiko tinggi, bisa hilang Eromon selamanya. Konflik semakin berat saat dengar Rea sakit, head tak terkendali karena stres. Keluarganya anggap itu penyakit biasa, paksa nikah cepat. Saya tak tahan, naik kereta ke kampungnya di Jawa Tengah. Sampai sana, rumah besar tradisional, keluarga ramah tapi konservatif. Saya pura-pura teman kerja, minta jumpa. Rea terkejut lihat saya. Wajahnya kurus, mata lelah. Kenapa datang, bisiknya? Saya jawab, karena saya tak bisa hidup tanpa kamu. Malam itu, kami bicara diam-diam di kebun belakang. Dia cerita tekanan, ayahnya bilang Omega harus nikah wanita, punya anak, agar keluarga bangga. Saya hampir menyerah, Ardi. Tapi saya lihat cinta di matanya. Pengkhianatan terbesar datang dari Rina lagi, dia sebarkan rumor ke media kecil, bahwa direktur perusahaan punya skandal gaib. Berita menyebar, keluarga Rea marah besar. Rea dipaksa pilih, nikah atau diusir. Dia nangis di pelukan saya.
Saya pilih kamu, bisiknya akhirnya. Kami kabur malam itu, naik motor ke kota kecil terdekat. Hati penuh takut tapi bahagia. Tapi keluarga kejar, telepon ancam putus hubungan. Konflik nitem kami berdua semakin dalam, apakah egois lawan tradisi? Apakah cinta ini layak hilang segalanya? Tapi bersama, kami kuat. Saya janji cari kerja baru, bangun hidup rahasia. Badai semakin kencang saat berita besar, perusahaan investigasi, Rea dipecat resmi. Dia hancur, tapi saya peluk, kita mulai baru. Cinta kami diuji habis-habisan, tapi semakin dalam. Hidup baru kami penuh perjuangan, tapi juga harapan. Kami pindah ke Bali, tempat lebih terbuka, buka usaha kecil kayak sederhana. Rahasia status kami aman, hanya sahabat dekat yang tahu. Rea berubah, tak lagi sembunyi omeganya dari saya. Head datang, kami hadapi bersama, ikatan marka jadi kekuatan. Dia cerita semua masa lalu, luka yang dalam karena sembunyi bertahun-tahun. Saya juga belajar, cinta bukan hanya insting alpha, tapi pengorbanan. Kami lawan diskriminasi pelan-pelan, bantu komunitas rahasia di Indonesia, beri nasihat diam-diam. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran. Rina akhirnya minta maaf, ya pesan, katanya menyesal. Kami makan tapi tak balik. Keluarga Rea pelan-pelan luluh. Ibunya datang suatu hari, lihat kami bahagia, nangis peluk Rea. Makan mama, nak. Yang penting kamu bahagia. Ayahnya butuh waktu lebih lama, tapi akhirnya terima, meski tak sepenuhnya. Kami nikah sederhana, hanya dengan sahabat, di pantai Bali saat sunset. Janji setia, meski tak resmi di mata hukum, tapi di hati abadi. Cinta kami yang mulai dari marka terlarang, aturan yang dilanggar, pengkhianatan dan badai, akhirnya menemukan damai. Personel, karena kami belajar bahwa cinta sejati tak butuh persetujuan dunia, hanya keberanian saling jaga. Saya pernah pikir hidup sederhana taat aturan. Tapi karena Rea, saya tahu cinta butuh melanggar demi kebenaran hati. Kami hidup bahagia, rahasia manis kami, di tengah masyarakat yang pelan berubah. Harapan untuk generasi muda bahwa cinta tak salah, hanya butuh pengertian.